Wis kan kono. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa, para santri, para murid, pada kesempatan yang baik guru memberi pemahaman sekaligus untuk catatan tentang pelajaran dan ilmu tata cara untuk melakukan mengatur nilai-nilai kehidupan dalam kehidupan di dunia. Sebelum menjelaskan ini, guru berpesan barangkali dari video guru bisa disimpan, diambil, disimpan, dikasih judul. Biar nanti kalau mau butuh membuka, berilah judul sesuai apa yang kalian mengerti, disimpan di file. Biar tidak mengacak. Baik, untuk malam hari ini, guru memberi judul Hukum Buddhis. Jadi artinya Hukum Budaya Islam. Dikasih tulisan Bismillahirrahmanirrahim, Hukum Buddhis. Apa sih guru hukum Buddhis itu? Hukum Buddhis adalah larangan unsur makan atau larangan unsur yang akan dimakan oleh yang menjalankan ilmu Buddhis ini. Larangan ini sangat baik untuk menjaga kebersihan batin. Mengapa harus batin itu dijaga? Mulai dari perilaku, dari apa yang dilihat, apa yang didengar, bahkan sampai apa-apa yang akan diminum dan yang akan dimakan. Karena tatkala manusia itu yang dimakan pun juga standar dengan kebaikan, manusia itu akan mendapatkan jiwanya itu tenang sehingga hidupnya damai. Karena kedamaian jiwa itu nantilah ketentraman, kenyamanan, kesehatan, sampai mengarah kepada nilai-nilai ekonomi bisa berkembang. Itu intinya. Dari ajaran di beberapa agama yang ada di dunia, terutama di Indonesia, macam-macam hukumnya, tapi guru sementara di video ini membuat hukum namanya kerem. Sebenarnya di agama Islam itu ada yang dipakai namanya haram. Itu sebenarnya sejarahnya dari bahasa ini, kerem, karam, jadi haram. Guru mengambil bahasa yang asalnya aja. Makna kerem itu apa sih guru? Kerem itu maknanya tenggelam. Ibaratnya ada kapal itu yang besar, dia di atas air laut. Karena lubang-lubangnya itu banyak yang bolong, karena banyak melanggar larangan-larangan itu, kapal yang besar itu jadi berlubang sehingga kemasukan air, sehingga makin hari makin lama dia makin tenggelam. Artinya manusia siapapun kalau melanggar atau sering melakukan kesalahan dari apa yang diajarkan guru itu nanti bisa pikirannya semakin tenggelam. Artinya kehidupannya semakin turun grafiknya, mulai pikirannya, kebahagiaannya turun, kesehatannya turun, bahkan ekonomimu bisa turun. Semoga tidak menjadi seperti itu. Guru membuatlah aturan atau hukum yang untuk dijalankan bagi yang menjalankan hukum Buddhis itu. Nah, setelah diterangkan guru, ini yang penting untuk dipahami, dicatat, diterangkan kepada keluarga, sekaligus juga diamalkan. Satu, darah. Untuk darah dilarang oleh guru. Semua hewan, darah apapun tidak dibolehkan, baik mentah maupun matang. Simbol hubungannya, karena darah itu hakikatnya ada nilai dari ilmu atau tubuh yang ada di dalam kehidupanmu. Bahasa keilmuan, darah yang ada di dunia, yang di hewan-hewan, itu sedulurmu sebenarnya begitu. Makanya nanti kalau mau menyembelih, motong hewan yang lain, nanti di video yang lain diajarin guru. Sementara ini menerangkan hukumnya dulu. Ya, darah semua hewan, baik mentah mau matang tidak boleh. Bahasa Jawanya ada nyebut dede, tidak dibolehkan. Dua, daging anjing mentah atau matang, sangat tidak baik. Daging ayam kalasan atau ayam alas, mentah atau matang. Mengapa guru ayam kalasan tidak dibolehkan?
ayam alas atau ayam kalasan itu kalau di hutan itu biasanya yang dimakan itu dari unsur, kalau mengerti ya, ada orang yang penyakitnya itu kena penyakit besar, ada penyakit namanya lepra. Itu sejarahnya di situ. Kalau manusia sering makan ayam kalasan, itu nanti bisa kena penyakit itu. Itu tidak banyak manusia tahu. Makanya guru melarang ya. 2, daging burung merak. Sama. Burung merak ini gen spesiesnya sama sebenarnya dengan kalasan. Cuma merak ini kasta tertinggi, kalasan ini yang di hutan. Sebenarnya sama. Makanya merak ini di dalam daging atau kulit merak ini banyak hal yang mengandung unsur-unsur yang penyakit katamu lepra itu. Memang tidak dibolehkan gitu ya. 5, daging burung perkutut mentah atau matang juga tidak boleh. Daging ular. Ini kadang ada kebudayaan di negara kita, di suatu suku yang lain, itu tidak masalah. Yang penting begini, itu kan manusia atau umat yang mengikuti tradisi dan kebiasaan. Bagi orang-orang budaya di manapun, dari kebudayaan manapun, kalau mengikuti ilmunya guru, usahakan jangan dilakukan karena ada sesuatu yang merusak mental nanti, merusak batin. Paham ya? Nomor 6, nomor 7, daging burung gagak. Sama. Mentah dan matang tidak boleh. Ini 8 ini. Ini agak penting karena ini sering kita jumpai. Daging biawak atau orang Jawa nyebutnya itu nyambe. Di dalam daging nyambe itu banyak sesuatu hal kayak cacing pita. Itu lebih parah itu. Kalau di babi tidak seberapa atau bahkan mungkin guru tidak tahu ya. Tapi kalau biawak itu sangat banyak cacing pitahnya. Makanya biawak ini sukanya makannya bangkai. Biawak ini. Nah ini kadang-kadang kan dijual di pinggir jalan. Para murid tidak ngerti itu biawak itu yang dimakan bangkai. Dijual di jalan kalian tidak tahu. Ada mitos. Memang bisa untuk obat itu. Tapi dampaknya penyakitnya kulit hilang. Tapi ada penyakit baru yang datang. Makanya dilarang oleh guru makan biawak itu ya. Paham ya biawak itu? Yang 8B, daging burung elang atau raja wali tidak dibolehkan. Itu simbol keberhasilan, simbol kemerdekaan setiap manusia, simbol keberhasilan keluarga, simbol keberhasilan perusahaan, simbol dari satu negara terutama negara kita. Tidak dibolehkan untuk dipelihara, sangat baik dan sangat istimewa itu. Paham ya? Yang ke-9 sudah mulai masuk ke jenis ikan. Assalamualaikum, ikan lele semua ya. Jadi nomor semua rata-rata sudah tahu. Terutama Assalamualaikum lele lokal ya. Syukur-syukur kalau yang peternak atau yang diternakkan itu atau sekarang apa kan dumbo. Nah, itu jangan dimakan juga. Jangan dimakan juga. Tapi yang penting kalau lokal jangan sekali-sekali. Itu sangat fatal itu nanti. Paham ya? Ada lagi nanti ada ikan mas. Terutama yang warna kuning. Guru lah kalau ikan mas itu warna hitam. Kalau tidak nyaman jangan dimakan. Tapi terutama kalau warna kuning mau tidak mau tinggal lepas. Apa hubungannya dengan ilmu yang kita jalankan guru? Ikan warna kuning ini simbolnya ketentraman, kedamaian. Diibaratkan ikan emas yang warna kuning, kedamaian itu bagaikan seperti ibumu Dewi Kuang Im. Makanya guru waktu muda, guru pun juga dibesarkan oleh beliau, ibumu Dewi Kuang Im. Sehingga guru diberi ilmu, diberi pencerahan, diberi sesuatu banyak. Mau tidak mau guru menghormati jasa beliau. Karena ikan warna kuning, ikan emas ini, ikan kesayangannya beliau. Sehingga generasi para murid, para santri yang menjalankan ilmu Buddhis, guru melarangnya. Jadi sejarahnya ada. 11. Ikan paus. Masa guru ikan paus mau digoreng? Bukan begitu. Ikan paus itu biasanya kalau tidak ngerti itu dipotong, dijual kecil-kecil, tidak dibolehkan. Mengapa? Ikan paus itu simbol. Paham ya? Simbol itu dewa laut, tidak dibolehkan. Kalau manusia sering makan ikan paus itu kalau naik kapal dia tenggelam.
itu tidak diselamatkan begitu loh. Barangkali ada yang menjalankan ilmu Buddhis, barangkali naik perahunya tenggelam atau guling. Kalau ini tidak dimakan itu nanti tidak tahu. Bahasanya sangat diselamatkan karena ikan paus itu dewa yang ada di lautan. Makanya guru menyarankan atau mengharamkan atau mengkaramkan jangan dimakan. 2. Ikan lumba-lumba sama. Kalau ikan paus itu dewanya, ikan lumba-lumba itu penjaganya. Itu cara memahami begitu. Makanya kedua-dua ini jangan. Baru yang ketiga, yuyu. Yuyu itu yang di sawah, ya, kepiting yang di sawah. Kalau yuyu, kepiting ya, kepiting yang dari laut atau rajungan boleh dimakan. Yang tidak dibolehkan yuyu, kepiting yang di sawah. Bisa memahami ya, anak-anak sekarang ya. Yuyu itu kepiting yang di sawah-sawah atau di sungai-sungai. Kalau kepiting yang dari laut atau rajungan boleh. Baru 14. Ini. Kurangi membunuh hewan apapun. Kalau ingin dimasak atau dibuat caranya kan nanti diajarkan guru di kaset yang lain. Nah, kalau untuk membunuh hewan kadang ada ular, ada kalajengking atau ada kelabang ya. Kalau tidak terpaksa jangan sekali-sekali dibunuh, itu nasihat guru. Kalau toh memang terpaksa atau sangat ketakutan, bahasanya itu disuruh minggir aja. Disuruh minggir. Kalau memang terpaksa silakan itu. Kalau tidak terpaksa jangan, cari cara yang lain ya. 15. Ini hukum watas atau batas ukuran. Di antara kesekian agama yang ada di dunia, tidak punya hukum ini. Hanya ajaran guru yang punya, namanya hukum watas. Bahasa Jawa ini hukum wates atau batas ukuran. Maksudnya gimana guru? Satu contoh, kamu, para murid, para santri, ingin masak menyembelih ayam. Tapi ukuran ayam itu di luar rata-rata ukuran standar, artinya melebihi standar. Itu hukumnya sangat tidak dibolehkan. Nanti ada ikan bader, ukurannya melebihi dari rata-rata. Itu karam, tidak boleh dimakan. Itu masalah dalam rohani, dalam kehidupan. Apapun kalau melebihi batas ukuran rata-rata jangan dimakan. Guru memberi nama hukum karam batas ya. Luar biasa, guru punya hukum sendiri di antara beberapa agama yang ada di dunia. Nomor 16, jangan membunuh. Nomor 1 terutama kelabang. Hakikatnya kelabang itu belahan dari saudaramu yang sebelah selatan. Dulurmu sing kidul iku wujude kelabang. Makanya ada kan orang kalau meninggal katanya di alam kubur dirubung dimakan kelabang, kures, kalajengking. Memang ada itu di sisi lain alam gaib ada berupa kelabang. Orang-orang yang di alam kuburan kalau dikubung kelabang artinya di dunia dia itu lupa dengan saudaranya. Dari saudara 4 itu, paham ya? Jangan membunuh burung perkutut alasan apapun, terutama anak-anak yang suka berburu ya. Terus ular. Nah ini, jangan membunuh ular apapun, kecuali terpaksa, rumusnya 1 ya, kecuali terpaksa. 3, baru yang ke-19, tikus sawah. Tikus sawah itu maksudnya gimana guru? Barangkali kan ada namanya hama, waktu ada peristiwa tikus datang di sawah itu rombongan, atau musim, omo, itu sekali-kali jangan dibunuh. Syukur-syukur meskipun tidak ada hama, jangan dibiasakan membunuh. Itu nanti masalah di tanaman ya. Ini nasihat guru. Terus untuk dari menerangkan hukum kerem, ini namanya ada pantangan untuk bagi siapapun yang menjalankan hukum Buddhis. Pantangan kerja terutama dagang dan warung ya. Secapek apapun, sepegal apapun kalian kerja, tidak dibolehkan guru mengucapkan pegel atau capek di tempat kerja. Ini diingat-ingat ya semua untuk para murid santri yang ikuti ajaran guru. Satu contoh, kerja, dagang, buka warung karena sangat ramainya sehingga capek.
Jangan bilang, duh pegel aku, nggak boleh. Kalau capek diem, tutup sudah pulang. Kalau mau ngomong capek di rumah aja, duh capek, alhamdulillah selesai itu. Ini sangat tidak baik kalau diucapkan itu. Nah, ini dilatih, diterangkan terutama kalau usaha para murid, para santri berkembang. Para pekerjanya atau karyawannya atau pembantunya yang di tempat-tempat kerja itu diberi ajaran itu. Semoga tidak membawa dampak dalam nilai-nilai kerja. Sekali lagi guru mengingatkan kalau punya karyawan diajarkan tidak boleh mengucapkan kata capek atau pegel di ruangan kerja. Kecuali kalau ruangan itu sudah tertutup. Semoga dari penjelasan hukum Kerem dan hukum Watas menjadi manfaat kepada yang menjalankan ilmu hukum Buddhis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.